Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Ali Rohman, Alia, Azahra, Iis, Kaisa, Ainur Rohman, Diva, Nina, Rahmuna, Reja, Rizdan, Sekar, Tiara, Jessica. Siap belajar? Siap belajar apa? Kecerdasan artifisial. Sebelum saya mulai, ada yang tahu apa itu coding dan kecerdasan artifisial sebelumnya? Coding, ada yang tahu coding? Apa itu coding? Komputer. Berkaitan dengan komputer. Terus? Kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Seperti algoritma itu coding maksudnya. Program. Kecerdasan artifisial ada yang tahu nggak? Ini sangat dekat dengan kalian. Nih, saya tunjukkan dulu ya sebelumnya. Coba perhatikan ya. Tahu ini? ChatGPT. ChatGPT kecerdasan artifisial bukan? Iya. Kenapa kecerdasan artifisial? Dari pendapat ilmuwan. Dari pendapat ilmuwan. Terus? Dia tuh katanya aplikasinya udah diakui. Diakui, siapa yang mengakui? Nggak tahu. Pokoknya udah diakui lah ya. Iya, Oke. Ini apa nih? ChatGPT. ChatGPT ini AI ya. AI itu namanya nama istilah dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence, tapi bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Artificial intelligence. Kecerdasan artifisial. Ini lo. Kalau ini Google Translate. Siapa yang pernah pakai ini? Sering ya? Semua udah pernah coba translate bahasa apa? Inggris ke Inggris ke Arab. Oke. Inggris ke Indo, Arab ke Indo biasanya atau sebaliknya. Kalau ini Spotify. Buat apa Spotify? Mendengarkan lagu. Menurut kalian Spotify ini AI apa bukan? Kenapa bisa AI? AI atau aplikasi pendengar musik biasa? Aplikasi pemutar musik biasa atau ada AI-nya? Atau ada kecerdasan artifisialnya? Menurut kalian? Ada. Bagian mananya ada? Mencari lagu, betul sekali. Kalian pernah muter satu lagu di Spotify terus tiba-tiba dia loncat ke lagu yang lain yang nggak ada di playlist misalkan? Ada tulisannya di atas tuh biasa rekomendasi untukmu atau bahasa negara sayanya for you katanya. Nah, itu nggak premium, memang harus premium. Nah, itu apa namanya? Rekomendasi dari Spotify itu dia berbasis dengan kecerdasan artifisial. Biasanya yang dilanjutkan atau yang disuggestkan, yang disarankan, direkomendasikan biasanya lagu-lagu genre sesuai dengan genre yang kamu putar-putar sebelumnya. Kalau misalkan kamu putarnya keseringan dalam 1 bulan ke depan tuh, 1 bulan ke belakang lagu metal, nanti pasti dia rekomendasinya lagu metal terus. Lagu dangdut terus. Kecil kemungkinan tiba-tiba abis metal dia lagu dangdut. Nah, karena itu dilihat dari kebiasaan kalian, dia rekomendasikannya seperti itu. Oke, ini ada yang tahu ini? Bukan Google Map. Ini adalah Grammarly. Ada yang pernah dengar Grammarly? Grammarly itu salah satu aplikasi untuk writing tools, menulis. Kayak Microsoft, tapi dia sifatnya mengecek kosakata ada yang salah atau yang benar.
bisa translate juga. Nah, ini Grammarly. Ini? Nah, ini favorit kalian semua ya. Netflix. Menurut kalian Netflix aplikasi pemutar video saja atau ada AI-nya? Ada AI-nya. Bagian mana? Pencarian film sama ya, rekomendasi. Ini? Ada yang pernah pakai Halodoc? Pernah? Belum? Belum? Nah, untuk di Halodoc itu ada yang namanya biasa chat sama dokter lewat HP. Dia pakai bot biasanya. Nah, itu berbasis AI. Mirip sama ChatGPT. Kita nanya apa, nanti jawab. Nanya apa, jawab. Jadi sekarang berobat tuh nggak perlu langsung ke dokter. Bisa lewat rumah. Nanti tinggal diresepkan dokternya, kita pergi ke apotek. Nah, itu namanya aplikasi yang berbasis kecerdasan artifisial. Canggih ya, dulu harus ngantri ke puskesmas. Sekarang tinggal modal device. Nah, ini ChatGPT ya, yang sering digunakan nama orang-orang. Nah, itu adalah pengantar sebagai pengetahuan dasar untuk kalian macam-macam jenis AI. Sekarang saya mau putar ada video perkembangan AI di dunia pendidikan. Jadi, oke, kita mulai ya. Kedengaran suaranya? Belakang? Kurang? Dampak positif AI membantu guru menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa dengan kebutuhan yang berbeda, meningkatkan keterlibatan siswa, dan memudahkan akses ke sumber daya. Dampak negatif AI pada pendidikan termasuk kesenjangan digital, ketergantungan siswa pada teknologi, dan risiko privasi dan keamanan data. Contoh penggunaan AI dalam pendidikan termasuk pembelajaran bahasa asing, virtual labs, dan pengujian adaptif. Alternatif penggunaan teknologi dalam pendidikan meliputi virtual reality, augmented reality, dan gamifikasi. Pertimbangan etis meliputi privasi, hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi yang adil. Sampai pada kesimpulan, teknologi AI dapat memberikan dampak positif jika digunakan dengan bijak, tetapi perlu diatur dengan etika dan mempertimbangkan risiko pada siswa dan masyarakat. Klik subscribe dan like. Nah, dari video yang tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil? Coba. Revolusi AI. Revolusi AI. Dampaknya Sangat baik, katanya bisa mempermudah siswa. Mempermudah siswa. Pembelajaran. Jika digunakan dengan benar. Karena banyak orang yang memanfaatkan AI untuk hal-hal yang kurang bagus. Salah satunya penipuan, penyebaran hoax, dan lain-lain. Nih, saya ada iseng coba karena kemarin kita milad. Halo semuanya, saya Syekh Abdul Ghaffar Al-Bantan. Oh, itu. Selamat milad kelima Darul Ijabah Jamil. Nah, coba. Kira-kira kalau orang lain kita sebarkan video ini, ya ini ada sedikit tipu karena belum ini kalau misalkan ada orang lain kita sebarkan video ini ke masyarakat, kira-kira apa reaksi masyarakat melihat video ini? Percaya ya, oh ternyata Pondok Pesantren Darul Ijabah mendapatkan selamat ulang tahun dari Syekh ternama misalkan nih. Ini kan bisa diganti nih rupanya. Bisa misalkan Pak Presiden kita, misalkan Prabowo mengucapkan selamat milad kelima Darul Ijabah gitu. Ini bisa dibuat dari rumah kalian. Nggak perlu minta jauh-jauh ke Jakarta. Pak Prabowo minta tolong dong minta ucapan selamat ulang tahun. Bisa dibuat nih. Mending kalau misalkan yang disampaikan tuh isi videonya positif. Kalau negatif, tokoh terkenal muncul videonya menyampaikan hal yang kurang bagus. Nah, itu kan akan ramai ya. Ini adalah termasuk salah satu kecerdasan AI. Nah, jadi tadi AI sangat gampang kita pakai, sangat mudah. Maka dari itu akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, jadi
Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial atau AI. Jadi biar kita tahu batasan-batasan mana untuk kita pakai AI, baiknya digunakan untuk apa, yang tidak baik itu digunakan untuk apa. Nah, nanti jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui dampak baik dan buruk penggunaan AI. Nah, sebelum kita masuk, nanti aktivitas pembelajarannya ada sedikit materi pengantar dari saya tentang apa itu AI dan lain-lain. Nanti ini saya sudah bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Saya punya lembar kerja masing-masing berbeda. Nanti dikerjakan diskusi secara berkelompok, waktunya sekitar 15 menit lah taruh. Nanti setelah itu kita akan mencoba aplikasi AI sesuai dengan kasus yang ada di kelompoknya masing-masing. Nanti dipresentasikan. Ya, misalkan ada yang suruh buat poster pakai AI, nanti tinggal kalian cari AI-nya apa, buat perintahnya, misalkan tolong buatkan saya poster milad kelima Pondok Pesantren Darul Ijabah Jambe. Nanti muncul presentasikan hasilnya. Nanti kita bandingkan. Kira-kira kalau orang awam lihat, ini bikinan manusia normal, bikin sendiri atau bikinan AI. Ya. Siap? Oke. Nah, kita harus tahu dulu ini pengertian dari AI. AI atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Cerdas kan AI? Kecerdasan manusia. Nah, jadi ini AI ini sebuah mesin, tapi dia bisa meniru kecerdasan pola pikir manusia. Nah, serta belajar dan mengambil keputusan dibangun dengan algoritma dan data-data di program. Contohnya Google Translate, ChatGPT, sama rekomendasi YouTube. Biasa kalau scroll YouTube kan dia suka muncul-muncul terus. Sama kalau TikTok, kalau kita biasa bilang FYP-nya ya, for your page. Nah, ini rekomendasinya dia pakai AI. Nah, sekarang ada jenis-jenis AI, ada 3. Terus ini bidang penerapan AI nih, banyak banget. Di bidang pendidikan, ada sistem pembelajaran adaptif, chatbot pembelajaran. Kesehatan, diagnosis penyakit, analisis citra medis, mirip kayak tadi Halodoc. Kita bisa konsultasi. Nanti dokternya bisa analisis, oh ternyata kalau keluhannya seperti ini, oh dia sakitnya apa. Nah, transportasi, mobil tanpa sopir, pernah dengar nih? Merek apa? Tesla ya, Elon Musk kalau nggak salah ya. Keren banget tuh. Auto drive, autopilot ya namanya. Autopilot. Di ekonomi, rekomendasi belanja nih yang sering banget nih kalian. Favorit. Aplikasi Oren tuh. Shopee. Terus ada di bidang hiburan, filter foto. Pernah pakai filter foto yang tiba-tiba ada kumisnya gitu. Itu kan untuk hiburan ya, untuk senang-senang aja. Ada game juga ada yang pakai AI. Nah, oke, nah sekarang itu sedikit tentang AI. Sekarang perwakilan kelompoknya silakan maju untuk mengambil amplop bebas nih. Mau yang mana? Boleh. Ini kiri nih mah. Kiri saya nih, 1 sisa. The last one. Kita tentukan aja kelompoknya ya. 1, 2, 3. Nanti di situ. Silakan dibuka. Dapat apa itu? Coba dilihat. Beda-beda semua. Nah tuh kasusnya tuh. Dibaca kasusnya. Ya, dibaca kasus dan ini adalah salah satu contoh kasus-kasus penyalahgunaan AI yang terjadi di masyarakat. Nah, coba tuh. Ada yang dapat kasus di media sosial, di fake, kemarin mirip sama yang tadi tuh. Ini ada yang dapat apa kasusnya? Kecerdasan artifisial di dunia seni dan kreativitas. Ini dapatnya apa? Kecerdasan artifisial di dunia pendidikan. Nah, coba dibaca. Terus dijawab pertanyaannya.
Dijawab. Nah, dijawabnya di lembar belakang tuh udah saya sediakan kotak. Di kotaknya ada jawaban. Ada lembar jawabannya, bukan jawabannya, sorry. Di bawah. Ini Oh, coba dikerjakan. Kalau ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan ya. Santai. Yang ChatGPT. Nah, dijawab di belakangnya ya. Jangan lupa nama kelompoknya di atas. Coba. Disuruh algoritma tool menggunakan Grammy untuk menulis cerpen dan puisi keren. Menerapkan aja di itu semua. Maksud original itu apa? Original tuh karya asli buatan sendiri. Oke. Sedikit saya jelasin ya. Ada yang dapat di dunia pendidikan siapa? Kelompok 3. Oke, nih. Kasusnya. Sebuah sekolah di Bandung mulai mendorong siswanya menggunakan aplikasi AI atau kecerdasan artifisial ChatGPT untuk membantu menjawab soal matematika dan sains. Banyak siswa merasa terbantu, tetapi ada yang akhirnya terlalu bergantung kepada AI, sehingga tidak mau berusaha menyelesaikan soal sendiri. Jadi misalkan ini kali kita bayangkan ada sebuah sekolah yang memang mendukung menggunakan AI dalam pembelajarannya. Baik proses pembelajaran maupun mengerjakan soal. Nah, udah dicoba kan? Wah, enak nih. Ngerjain nanya soal apapun dijawab sama AI-nya. Dan benar. Akhirnya siswa ini merasa kayak ya udahlah ngapain ngerjain sendiri. Kita tanya aja sama AI. Nah, lama-lama dia jadi ketergantungan sama AI. Menurut kalian untuk kasus yang seperti itu gimana? Nah, dijawab pertanyaannya tuh ada 6. Paham? Oke, yang nomor ini deepfake yang cowok ya. Nih, di sebuah grup WhatsApp beredar video tokoh publik yang mengucapkan sesuatu yang kontroversial. Misalkan ada tokoh bupati yang ngomongnya, ada sebuah video di situ ada seorang bupati misalkan ngomongnya aneh-aneh gitu. Video itu ternyata dibuat dengan AI deepfake. Deepfake itu istilah dari video palsu. Mirip sama yang tadi saya tampilkan tuh. Itu kan palsu. Nah, yang tadi. Banyak orang yang percaya dan menyebarkannya tanpa mengecek kebenarannya hingga menimbulkan perpecahan opini di masyarakat. Nah, itu menurut kalian jika ada yang seperti itu bagaimana? Yang ketiga adalah seorang siswa SMA di Jakarta menggunakan aplikasi AI Writing Tools. AI Writing Tools itu maksudnya aplikasi AI yang bisa membantu membuat sebuah tulisan. AI apapun banyak. Ini istilah aja Writing Tools tuh. Bisa ChatGPT bisa, Grammarly bisa, terus misalkan DeepSeek bisa. Untuk menulis cerpen dan puisi. Nah, karyanya jadi cepat selesai, cepat selesai dan terlihat rapi. Tapi saat diikutkan lomba menulis, sama panitia didiskualifikasi karena dianggap tidak orisinal. Biasanya kalau lomba memang dipersyaratkan harus karya asli. Ini ceritanya dia mau ikut lomba cipta cerpen atau cipta puisi. Jadi harus cerpen dan puisi bikinan aslinya dia. Hasil dari pemikirannya, bukan dari AI. Nah, karena ketahuan didiskualifikasi. Nah, itu bagaimana menurut kalian itu? Ya, pertanyaan-pertanyaannya ada di bawah. Nah, silahkan coba.
Nah, yang terakhir, tiap pertanyaan akhir di tiap kelompok tuh pasti ada pertanyaannya, buat paduan singkat atau langkah-langkah penggunaan AI sesuai dengan AI-nya kelompoknya masing-masing. Nah, jadi maksudnya misalkan untuk yang pertama nih, untuk yang di dunia pendidikan, buatlah aturan sederhana atau algoritma atau flowchart. Ada yang tahu flowchart apa? Flowchart, peta konsep untuk penggunaan AI ChatGPT secara etis. Misalkan nih, untuk di dunia pendidikan, do and don'ts-nya apa? Yang boleh dan yang tidak bolehnya penggunaan ChatGPT itu apa? Dibuat peta konsep. Misalkan di sini ChatGPT di bidang pendidikan, boleh, tidak boleh, gitu. Itu gampang kan? Oke, silahkan. Di situ aja dulu. Nanti waktu maju kita pakai ini, bikin di situ. Boleh, silahkan. Dijawab, Li. Ya, dijawab. Bukan dijawab, dijawab. Ya, ini buat nanti presentasi kalian. Jadi kalian oret-oret, spidolnya ada 2 nih. Pennya. Ya. Fontnya ada ukuran berasnya. Nanti ada yang tebal. Ukuran berasnya di situ pakai bahasa Indonesia sikat tulisannya, harusnya kuas. Nggak apa-apa lah. Coba dijawab. AI writing tools. Dijawab. Nanti setelah presentasi kita akan coba pakai AI-nya. Yang ini berarti pakai ChatGPT. Misalkan diminta mengerjakan soal. Yang ini misalkan minta AI untuk buatkan puisi atau cerpen dengan tema terserah kalian apa. Gitu. Nanti dilihatkan hasilnya. Kira-kira kalau seperti ini kalian bisa mendeteksi nggak kalau ini buatan AI atau buatan manusia. Gitu. Yang ini nanti buat video. Video gimana? Kayak tadi. Ini. Kayak tadi tuh. AI apa tadi yang tipe-tipe tuh? Yang AI ini DeepSeek apa DeepSeek AI Deepfake. Gratis. Kemarin saya coba gratis. Coba-coba. Ya, Namanya adalah coba sini. password. App. Nanti bagi tugas ya, yang mana yang bikin, mana yang ngerjain soal, Mana presentasi? mana yang presentasi. Boleh, bebas, serah kalian. Kita bikin base kan? Artificial apa biasa? Atau artificial apa biasa? Artificial. Wah, bikin video apa? Lagi kontroversial, dari Yang tengah-tengah lah. Jangan yang ini banget. Ini misalnya pakai akun guys. Kita login dulu,
Harusnya pertanyaan tadi. Gue saya ada. Misalkan pakai email. Laboratorium. Emang tahu passwordnya? 1, 2, 3, 4. Gimana? Nggak tahu sih. Kamu apel akun ini enggak? Gmail. Apa? Ini loginin. Sini lihat. Tuh. Ini yang lain jawab pertanyaan. Nanti yang ini nyoba AI bikin cerpen atau puisi. Terserah. Yang ini coba ngerjain soal. Ada nggak sih? Masih tuh. Ya, login pakai itu lagi. Coba ini aja pakai punya sifat tadi ada kok. Sekali bikin doang enggak. Iya. Sekali bikin makanya harus ini ya. Nih. Mau bikin apa? Kasih promptnya, kasih arahannya, perintahnya harus detail nih. Misalkan kayak tadi tuh, tolong buatkan video berisikan ucapan selamat milad Pondok Pesantren Darul Ijabah dengan yang berbicaranya adalah seorang pria dewasa berasal dari Timur Tengah, misalkan. Nanti muncul tuh dia bisa. Coba ya didiskusikan tentang apa. Ini sekali aja karena gratis ya, jadi harus sekali percobaan. Udah? Kurangnya rasa berusaha dan ingin tahu. Waduh, diangkat. Kan kamu bisa. Nah, coba Rizdan berarti ini atau nanti sambil ini. Nah, ini udah selesai. Udah selesai. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Nah, boleh. Selesai dong. Jenius. Kurangnya rasa berusaha dan ingin bisa. Namun korupsi bebas. Ya jangan yang ini banget. Ya. Yang kontroversial boleh, tapi yang kontroversialnya dalam konteks bicaranya masih sopan, tapi misalkan konteksnya di luar nalar lah gitu. Tapi masih sopan tuh isinya. Ditemukan mayat dengan bungkusan uang. Ya boleh tuh. Berarti itu biasanya di mana? Biasanya muncul video itu adanya di mana? Iya. Kampung-kampung. Portalnya maksudnya dia
keluarnya tuh adanya di mana? Tempatnya Iya, jalan raya. jalan enggak muncul videonya. Biasanya video itu keluar tuh dari mana? Media sosial atau acara berita kan? Nah, acara berita berarti nanti kalau misalkan mau buat pakai kecerdasan artifisial, perintahnya harus jelas. Misalkan, tolong buatkan saya video seperti dengan seseorang yang berpakaian rapi seperti pembawa acara berita dengan latar telah ditemukan seorang mayat di jalanan dengan setumpukan uang gitu. Itu kan itu harus jelas tuh. Kalau AI harus jelas. Kalau nggak jelas, Kalau nggak nanti nggak sesuai sama yang kita bayangkan hasilnya. Kalau udah bantuin ini, Ja. Tunggu dulu. Boleh. ayo coba. Lihat ini maksudnya gimana? Mana? Apa ini masalah dihadapi siswa? Apa masalah yang dihadapi siswa maksudnya? Oh, apa masalah Ya. yang dihadapi siswa? Apa masalah yang dihadapi oleh siswa? Ya, Itu udah membawa dari kamu. Ya, potong udah. Berapa soal lagi? Berapa pertanyaan lagi? 5. Baru nomor 1. Yang sudah mau. Ya, Pak. Tolong buatkan saya video cerita seorang reporter muda perempuan yang sedang mewawancari seorang dari tua. Apa ini? Karena ini yang pertama ini dia dibuatkan video dulu suaranya. Jadi itu baru videonya aja. Mencari seorang yang tua dengan kata perkampungan dengan topik Oh, itu Kecerdasan artifisial tuh bisa membahas apa sih? kecerdasan artifisial itu dia sebuah mesin, tapi mesin pintar yang hampir menyerupai kepintaran Singkatnya dia itu kecerdasan artifisial. AI itu kan artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dengan program yang kecerdasannya hampir mendekati kecerdasan manusia. Makanya kalau nanya apa tuh jadi aku lagi gabut.
Ini kalian prakteknya apa? Cerpen. Coba. Tolong buatkan cerpen dengan tema apa? Ada internetnya nggak, Pak? Kekurangan AI gitu. Perempuan yang sedang Apa promptnya, perintahnya? Buatkan saya video berita tentang ditemukan seorang laki-laki yang tergeletak di pinggir sungai dengan dibaluti uang 7 miliar dan diberitakan oleh seorang reporter muda perempuan yang sedang mewawancari seorang nenek tua yang dengan latar perkampungan. Boleh, coba. Buat Ya, bismillah. omongannya kagak. Omongannya nanti, ucapannya nanti. Buat. Coba buat. Sabar, lagi generat dia. Oh, jadi juga. Ah, tuh. Video Anda sedang dibuat tuh. Coba kira-kira. Surprise nggak hasilnya? dengan durasi waktu hari tadi. Nanti durasi waktunya, sesuai ucapan. Ini singkat kok durasinya dia, cuma bisa. Enggak. Nah, tuh. Karena promptnya belum jelas di Indonesia. Oh tuh. Ya kan? Jadi akhirnya keluarnya video oleh AI-nya waktu mau wawancarainya. Oh iya. Nah, di sini kalian kasih ucapan. Nah, nih. Ucapan efek suara. Nah, nih dialognya. Batasnya 200 kata. Nanti di sini keluar energinya kita cuma bisa sisa energi 70. Cukup apa enggak? Kalau enggak cukup dikurangi kata-katanya nanti dia bisa. Pokoknya sampai secukupnya 70. Coba. Karena kan kita pakainya yang free. Masih nyoba kan? Coba. Pakai tanda ini apa langsung? Dialognya. Pakai tanda. Pakai tanda atas gitu. Iya. Tanda kutip ya. Tanda kutip pakai. Tanda kutip. Langsung. Boleh. Misalkan. Kayaknya pakai tanda kutip lah. Iya. Harus jelas ya promptnya. Atau perintahnya. Prompt tuh perintahnya belum dinamain kan? Untuk satu. Apa? Apa? Disuruh ganti. ChatGPT. Pakai yang free aja coba. Kan ada yang nggak mesti login kalau nggak salah. ChatGPT. Coba mesti login nggak? Nih. Kalau kalian mau ChatGPT, coba misalkan. Ya perintahnya. Kamu mau nyuruh AI itu dia ngapain? Mau nyuruh ChatGPT ngapain? Misalkan tolong buatkan puisi. Langsung ya. Ini itu saya fotonya apa gimana? Gitu. Kita mau bikin jokes kan? Enggak, ini enggak fotonya itu ini langsung kayak foto apa nanti dia kenain gitu. Enggak langsung ngomong. Langsung ada suaranya. Jadi nggak ada tulisannya, Li. Enggak, jadi yang ngomong tuh fotonya apa sih? Apa kasih penjelasan ada?
Kasih aja di sini misalkan reporter titik dua gitu. Atau misalkan, Nek, apa benar di sini kemarin gitu. Udah banyak gini. Nomor berapa? 5 selesai? Tinggal nyoba. Nah, coba tuh. Nomor 6. Peta konsep ya. Ada suaranya nih, Zat. Ada suaranya. Ada nanti. Waduh, kalian Thank you. perdanain Tes. Baru. Ini udah ada. Ini udah. Ini ada. Korupsinya harus korupsinya. Korupsi dan itu harus jelas promotnya ya. Perintah kecerdasan artifisialnya harus jelas. Misalkan tolong buatkan saya WC tentang misalkan alam berapa bait, terus dan lain-lain. Dan baitnya ini bisa jadi 100 bait. Sudah? Kan soalnya katanya di dunia pendidikan misalkan bebas kalian minta ChatGPT tolong kerjakan kasih misalkan pertanyaan matematika apa itu kamu nanya misalkan
apa ya? Makanan khas Thailand gitu. Kayak yang dimasak tuh di website breakfast. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Nah, itu sudah. Mohon benar. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali coba doang ya. Bisa tapi videonya. Misalkan minta tolong buat video cuma ya. Arahannya atau promptnya harus jelas. Misalkan nih, kamu mau buat video misalkan tokoh siapa? Menurut baca Pak Prabowo misalkan, tolong buatkan saya video Pak Prabowo sedang dalam acara apa bicara tapi ada dari apa namanya istilahnya di fake. Di fake itu kalau misalkan yang dikerjakan disalahgunakan ya tadi penghitungan. Cuma kalau misalkan menggunakan yang tepat, film-film tuh banyak yang misalkan kalau lingkungan atur kan nggak mungkin udah apa full video susah cuma tiba-tiba apa bahkan dari atas itu di jalan kalau di syuting benar ada orang transformation robot misalkan yang luar angkasa kita selalu itu pakai langkah-langkah sikap pemanfaatan penggunaan riset dalam menulis ini kalau kalian mau jadi menggunakan AI seperti apa sendiri boleh ini keren sudah kau pakai begitu sudah boleh coba aja nah kayaknya coba bahkan mencobanya menggunakan soal ini bisa sekali berdaya baru yang melakukan habis mana sudah PNS arti sejarah. Oh, presentasi? Ayo. Ayo. Nih, ada yang udah selesai. Ini video presentasi nanti dituliskan ini
mana? Projecting. Mana project? Nah, coba sebelum mulai ke sini kita presentasi dulu pertanyaan yang ada di situ ya. Nih, kenalan dipakai. Siapa yang mau tulis, siapa yang mau kelompok berapa? Kelompok? Coba, nih. Langsung nulis jawabannya. Dengar suara dong. Nih, dari kelompok berapa nih? Kelompok Kelompok satu. Boleh kelompok satu situ. Nah, coba Rizdan, presentasikan. Kamu dapat kasusnya apa? Coba dibacakan sama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kecerdasan artifisial di media sosial. Hapus. So, di mana anggotanya ada Reza Aulia Adha. Yang kedua ada Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Saya sendiri. Yes. Udah. Yang ketiga ada Ali Rohman. Yang terakhir ada Muhammad Ainur Rahman. Boleh. Dijawab, dibacakan ini ya, kasusnya apa? Yang lain dengar ya. Pertanyaan diskusi. Bagaimana proses terjadinya penyebaran video deepfake dari awal hingga menimbulkan masalah? Kasusnya apa? Kasusnya. Ini. Oh, ini. Nah, ini loh. Oh, ini tuh. Kecerdasan artifisial di media sosial. Di sebuah grup WhatsApp beredar video seorang tokoh publik yang mengucapkan sesuatu yang kontroversial. Video itu ternyata dibuat dengan AI deepfake. Banyak orang yang langsung percaya dan menyebarkan tanpa mengecek kebenaran, hingga menimbulkan perpecahan opini di masyarakat. Pertanyaan, bagaimana proses terjadinya penyebaran video deepfake dari awal hingga menimbulkan masalah? Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyebaran ini? Apa konsekuensi hukum atau sosial jika seseorang membuat dan menyebarkan deepfake? Mengapa orang cenderung cepat percaya dan membagikan konten semacam ini? Apa inti masalah utama dari fenomena deepfake di masyarakat? Bagaimana langkah-langkah memverifikasi kebenaran sebuah video sebelum membagikannya? Menjawab. ditulis. Tulis boleh. Sambil dijelaskan. Satu-satu ganti-ganti kan pertanyaan banyak. Norak mantah. Ayo. Nomor satu, siapa yang mau jawab nomor satu? Satu. Yang satu panjang banget ini. Aduh. Boleh disingkat aja, disingkat. Udah. Nih, yang satu. Dulu. Ini dia. Aduh. Jangan stop dulu. Iya orang. Nomor satu. Di awal ada seseorang yang iseng
ataupun menjadi provokator. Provokator yang ingin mencemarkan nama baik. Nomor 2 nanti. Nomor 2. Apa? Siapa pihak yang terlibat? Si pembuat Pembuat dan tokoh dan korban. Korban. mana? Sambil dijelaskan di sini ya. Nah, si ini nomor 2 ini yang siapa saja pihak dalam penyebaran ini, si pembuat dan si korban yang ada dalam video tersebut. Pihak-pihak yang lain yang terlibat. Ada Siapa? yang Menyebarkan jadi kan video. yang menyebarkan itu kan biasanya video itu kesebar ke satu kayak gitu. Nanti apa? Penyebar. Hmm, Penyebar video. namanya Pembuat. membuat penyebaran itu Kalau menurut kamu korban adalah sebagai yang terlibat penyebarannya? Enggak. Oh iya, bukan korban. Si tokoh dalam video tersebut. Penyebar. Penyebar. Kira-kira kenapa dia menyebarkan videonya? Karena tidak mencari tahu berita-berita yang terbaru, kebenaran. Menyebarkan itu, kamu percaya apa sama videonya sampai kamu menyebarkan? kita tanya kepada korban ataupun ke si pembuat. Lihat, nomor 3 jelas aja lah, nggak perlu ditulis. Oke, nomor 3 jelaskan. Ini nih. Nomor 3, nomor 3. Mana? Oh ini. Nomor 3, apa konsekuensi hukum atau sosial jika salah membuat dan menyebarkan deepfake? Si pembuat namanya akan diendahkan dan dijelekkan dan dapat tindakan hukum dari pemerintah dan dapat dipenjara 3 sampai 6 tahun. Ya, jawaban nomor 3. Konsekuensi hukumnya di Penjara. Penjara. Bisa dipolisikan ya? Ya. Oke, terus Terus nomor 4, mengapa orang cenderung cepat percaya dan membagikan konten semacam ini? Karena sekarang kurangnya literasi dan berita-berita yang sedang berbeda atau tidak mau mencari kebenaran sebelum menyebarkan video tersebut. jadi gampang percaya. Ya, gampang percaya. Nggak ngecek dulu. Jadi karena cepat percaya, cepat dibagikan. Terus Nomor 5, apa inti masalah utama dari fenomena deepfake di masyarakat? Dapat menimbulkan pembacaan masyarakat. Orang bisa tidak percaya dengan berita-berita asli yang sedang beda. Nama korban akan menjadi jelek. Bagaimana langkah-langkah memverifikasi kebenaran sebuah video sebelum membagikannya? Saya tak. Ini yang paling penting nih. Justru dari kasusnya kelompok satu ini yang paling penting, mencegahnya. Langkah-langkah untuk memverifikasi kebenaran sebuah video sebelum membagikannya adalah cari tahu tentang berita tersebut apakah betul atau tidak, mencari informasi lebih tentang video tersebut, dan mencari informasi hoak dan tidak hoaknya berita tersebut. Kunjungi situs yang resminya. Jadi untuk mencegah penyebaran berita-berita atau video-video deepfake, yang pertama kita harus mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Habis mengecek kebenaran terlebih dahulu, terus jangan langsung cepat percaya, harus mengecek halaman resminya kalau ada ya. Kalau nggak ada, tanyakan langsung ke orangnya. Kalau susah, ya jangan dulu dipercaya sampai ketemu itu adalah benar, videonya benar atau tidak. Oke? Oke. Sekarang proyeknya kalian buat apa ini? Buat video AI. Membuat video AI. Kita tampilkan.
Oke. An. Nah, coba deh. Saya dulu. Nggak kelihatan ya. Oh. Jadi. Nah, coba sebelum di play dijelaskan dulu ini maksudnya kalian mau buat video konteksnya apa? Jadi ini nih maksudnya dimaksudkan untuk reporter ada di perkampungan. Di perkampungan jadi reporter ini mewawancarai nenek-nenek tua di pinggir jalan. Kali. Iya di pinggir sungai. Pinggir sungai. Lalu ditemukan seorang jasad lelaki dengan dibungkusi 7 miliar uang karena korupsi. Gitu. Ajab ya. Leh, boleh. Nah, sebentar. Volume kita besarkan dulu. Lanjut. Nah, coba deh. Dari awal ya. 1, 2, 3. Halo, ini kok mayatnya begini? Iya, dan mayatnya kebanyakan korupsi dan bohong. Oh, begitu ceritanya nih. Ya begitulah kehidupan. Ya. Ini kok mayatnya begini? Begitulah kehidupan. Ini karena romnya lagi-lagi harus jelas ya. Cuma ini kalau misalkan videonya ini udah keren banget nih, bisa kepikiran seperti ini udah keren. Kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh. Jadi apa kesimpulannya ya dari kelompok kalian ini? Kesimpulannya adalah kita jangan langsung menyebarkan video-video yang beredar yang dikirimin oleh teman kita ataupun orang yang tidak dikenal. Kalau yang dikenal boleh. Enggak juga, jangan dulu. Jangan langsung percaya video apapun yang dikirimkan oleh orang lain kepada kita, gitu aja. Ya, harus mencari tahu dulu dari situs resminya ataupun dari berita-berita lain. Intinya harus dicari tahu dulu Kebenaran. baru dipercaya. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, udah. Cukup? Kalau cukup, oke. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Ya, udah. Nah, itu tadi kelompok 1. Sekarang siapa kelompok mana lagi yang mau maju? Ya, taruh. Ya. Ini berat nomor 3. Boleh, ayo maju. Di bawah laptopnya. Yuk, silahkan. Nanti dibacakan aja ya, dibacakan jawaban pertanyaannya, kasusnya dibacakan, terus pertanyaannya jawab, pertanyaan jawab. Terakhir yang dipresentasikan ke sini adalah yang soal nomor terakhir. Flowchartnya sama mencoba AI-nya. Flowchart. Laptopnya? Boleh ini dulu. Silakan. Pertanyaannya belum. Pertanyaannya dibacakan saja. Kasih pertanyaan ke si GPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 3 yang beranggotakan Jessica Putri Lestari, Azhara Sucitra, Aliana Ramadhani, Nina Nurulina, dan saya sendiri Rahmana Pasarila akan membahas tentang kasus, yaitu dengan judul kecerdasan artifisial di dunia pendidikan. Kasusnya itu adalah sebuah sekolah di Bandung mulai mendorong siswanya menggunakan aplikasi AI ChatGPT untuk membantu menjawab soal matematika dan sains.
Banyak siswa merasa terbantu, tetapi ada yang akhirnya terlalu bergantung pada AI sehingga tidak mau berusaha menyelesaikan soalnya sendiri. Pertanyaan diskusi nomor 1, mengapa siswa lebih memilih menggunakan AI ChatGPT daripada berpikir sendiri? Yaitu karena mereka menganggap bahwa akan lebih mudah dan cepat menggunakan AI ChatGPT tanpa perlu berpikir. Nomor 2, bagian mana dari proses belajar yang biasanya dibantu oleh AI? Yaitu adalah bagian latihan soal atau studi kasus yang ditanyakan kepada AI dan menyerahkan kepada AI untuk dijawab. Nomor 3, apa akibatnya jika siswa yang terlalu sering memakai AI tutor? Apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ada, yaitu dampak positifnya. Dampak positifnya itu kita bisa lebih terbantu untuk mencari referensi dalam pembelajaran, mencari latihan soal untuk membantu proses pembelajaran dan lain-lain. Terus ini dampak negatifnya itu adalah kurangnya rasa ingin berusaha dan ingin bisa, namun dengan menggunakan AI tutor kita bisa memanfaatkan waktu lebih baik. Tadi udah itu. Enggak, itu udah dua-duanya satu. Ya. Nomor 4. Apa masalah yang dihadapi siswa dengan AI ChatGPT? Masalah yang terjadi gitu adalah mengurangi daya tangkas otak karena kurangnya pemahaman dan terlalu bergantung kepada AI ChatGPT. Jadi masalah utama yang terjadi kalau pakai ChatGPT di sekolah tuh terlalu bergantung. Terus gimana? Terus bagaimana langkah-langkah bijak menggunakan AI ChatGPT agar mendukung pembelajaran? Yaitu dengan tetap waspada dan bertanggung jawab dalam menggunakan AI ChatGPT. Terus yang kedua itu tidak terlalu bergantung pada AI. Nomor 3 itu sebelum bertanya kepada AI, alangkah baiknya kita berpikir dahulu baru kita cross check-nya menggunakan AI ChatGPT. Itu. Emang ditulisan. Nomor 6 itu adalah buat aturan sederhana, algoritma atau flowchart untuk menggunakan project AI ChatGPT secara etis. Yang ini. Sambil dijelaskan ditulis. Apa itu? Boleh dan tidak boleh ya? Ini siapa yang menulis? Do and don'ts. How to use ChatGPT. Warnanya dong. How to use ChatGPT. Ya. Oh, 1, 2, 3. Oh. Jangan guess. Agak sulit ya. Belum terbiasa. Itu ketahan ini kayaknya. Dikaretin aja. Di sini. Wow. Serius? Merah. Terus Garis hitam.
Gunakan untuk mencari referensi Gunakan untuk yang pertama adalah gunakan untuk mencari referensi pembelajaran. Ya, langsung aja langsung. Salah satunya ya. Coba contohkan cara memakai ChatGPT. Cara menggunakan itu pertama aplikasi Coba cara memakai ChatGPT yang baik. pertama aplikasi AI ChatGPT. Ya. Dan yang ya. Nah, misalnya dapat pertanyaan dari guru, mau tentang sejarah, istri nanti berapa? Sejarah. Ya. Itu Sebutkan. Sebutkan. Nah, Enter. Tunggu. tuh. Nah, Jadi ceritanya sedang apa nih ceritanya? sedang Ceritanya sedang mencari tahu istri Nabi. Misalkan lagi pelajaran PAI, gurunya tanya ada berapa istri Nabi Muhammad. Kamu nanya ChatGPT, kenapa nanya ChatGPT? biasanya ya agar lebih mudah dan cepat. Oke, mudah. Kalau nggak ada di buku juga kita bisa ke ChatGPT. Sudah. Tuh, ya salah satu contohnya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah masalah yang dihadapi ketika siswa menggunakan AI di bidang pendidikan menurut kalian yang paling besar Masalahnya dampak negatifnya yang paling besar. Kurangnya rasa ingin. Ada lagi? Mengurangi daya tahan otak. ya Kurangnya jadi siswa itu jadi ketergantungan gitu. Dampak Kadang positifnya? nggak hanya siswa juga, tapi kadang guru-guru juga kayak udah tanya ChatGPT aja gitu. Hemat waktu. Dampak positifnya? Nama positifnya itu kita bisa lebih mudah untuk akses pembelajaran. Kalau misalkan nggak ngerti atau susah ketemu guru, jadi bisa tanya ke ChatGPT. Terus kalau misalkan butuh latihan soal buat ngebantu belajar di luar jam KBM, itu bisa pakai ChatGPT. Belajar mandiri bisa pakai ChatGPT atau AI. Boleh, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan di bawah. Yang lain diperhatikan nih. Maskot of puisi. Chat master. Weh. Enggak, mama tulis.
tambah. Dah, mulai. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, Ya deh. kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kecerdasan artifisial di dunia seni dan kreativitas. Seorang siswa SMA di Jakarta menggunakan aplikasi AI Writing Tool untuk menulis cerpen dan puisi. Karyanya jadi cepat selesai dan terlihat rapi. Namun, saat diikutkan lomba menulis, panitia mendiskualifikasi karena dianggap tidak orisinal. Pertanyaannya, ya. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana proses menulis karya sastra biasanya dari ide hingga karya jadi? Umumnya karya sastra ada 7 proses. 1. Pemunculan ide. Penulis mulai dengan inspirasi. 2. Perencanaan atau perancangan. Membuat outline, riset, menentukan sudut pandang. Ketiga, penulisan draft pertama. Keempat, revisi dan penyuntingan. Kelima, mendapatkan masukan opsional tapi penting. Keenam, penyempurnaan akhir. Ketujuh, publikasi. Yang kedua, di bagian mana kecerdasan artifisial dapat membantu? Di bagian penulisan, mencari konsep, dan lain-lain. Yang ketiga, apa pola perbedaan antara karya yang dibuat manusia dan karya dari AI? Kekayaan emosi dan nuansa, kekonsistenan gaya dan struktur, keaslian dan ketidaksempurnaan, dan lain-lain. Keempat, apa inti masalah etika yang muncul dalam penggunaan kecerdasan artifisial untuk lomba menulis? Dirancang dengan prinsip ketidakadilan, keaslian, dan transparasi. Kelima, bagaimana aturan penggunaan kecerdasan artifisial agar tetap menghargai kreativitas manusia? Dirancang dengan prinsip kejujuran, transparansi, batasan yang jelas, dan edukasi etis. Keenam, buat panduan singkat langkah-langkah pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam menulis yang etis. Pahami peran AI dalam menulis. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Pastikan keaslian, jaga keberagaman dan sensitivitas. Terus, sudah? Udah. Sudah dicoba ini ya, cara menggunakan AI-nya? Boleh coba. Ini dapat dari AI. Iya. Nah, ini adalah contoh penggunaan AI untuk membuat puisi. Benar ya? Pakai aplikasi apa? ChatGPT. Coba sebentar ya, saya mau tampilkan. Nah, ini dapatnya dari ChatGPT. Judulnya adalah Nyanyian Alam. Boleh diceritain nggak? Perintahnya apa ke ChatGPT-nya? Tuliskan puisi yang Tentang keindahan keindahan alam. alam. Habis itu disarankannya nyanyian alam. Disarankannya nyanyian. Ada menyarankan yang lain nggak ChatGPT-nya? Nggak ada. Nggak ada. Karena kita memintanya hanya 3 bait. 3 bait. Ini berapa bait? 3 bait. Ini Oh, di sini. Kalau gitu mah. Di sini. Ada 3 bait. Iya, 3 bait. Sekarang coba menurut kalian masalah yang paling serius dalam penggunaan AI untuk bidang karya dan sastra itu apa? masalah yang serius. Ya.
Mengcopy karya orang. Tantangannya ya. Mengcopy karya orang. Apa tuh? Hapus. Nomor 1 kita pakai warna hitam terus tabelo. Boleh. Jangan kita belas bukan. Apa sih? Pakai beras biasa aja. Nomor 1 mengcopy Mengcopy karya orang lain. Terus ada ini enggak? Baiknya digunakan untuk pada saat apa sih karya sastra? Untuk di tema karya sastra ini? Digunakan untuk mencari tema, mencari Mencari. konsep. referensi saja. Referensi, inspirasi. Inspirasi temanya misalkan yang baiknya nanya ke ChatGPT. Bisa kalau kita mau cari tema bingung ya? Temanya apa? Minta ChatGPT untuk merekomendasikan tema-tema yang menarik untuk dijadikan cerpen atau puisi. Tapi tetap kalau untuk dilombakan harus buat Sendiri. nggak boleh pakai AI. Nah, Hanya digunakan siapa lagi kira-kira? apa lagi ya? Dampak baiknya itu dampak negatif Negatif terlalu banyak. selain mengcopy karya orang lain. Dampak negatif bisa ini dia programnya. Bisa apa? Dampak negatifnya dalam bisa apa sih? Keluar dari ketentuan ini pembuatan karya sastra. Oke, melanggar Aturan. melanggar aturan. Oke. Oke, cukup. Terima kasih kelompok. Terima kasih tepuk tangan ke kelompok dua. Ini karya seni penggunaan AI di bidang karya dan seni dan sastra. Silakan dibawa lagi. Ya Allah. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi perhatikan lagi. Ini adalah secara umum dampak baik dari penggunaan AI ini. Yang pertama, mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Contoh kayak tadi, membuat puisi ya. Berapa detik tadi? Hanya 5 detik ada? 5 detik nggak nyampe 1 menit ya. Jadi sebuah puisi itu. Terus memudahkan akses informasi, kita bisa mencari tahu apa aja di AI. Mendukung inovasi berbagai bidang, meningkatkan kualitas hidup. Terus ini adalah dampak negatif. Nah, secara privasi banyak nanti akan terjadi banyak penyalahgunaan data. Terus yang ini yang sedang disoroti nih. Ada beberapa misalkan di Jepang atau di China itu pelayan restoran tuh pakai robot. Jadi manusia sudah digantikan lagi kan perannya oleh robot. Nah, ini deep fake dan hoax yang tadi kelompok 1 buat, ketergantungan. Nah, ini yang paling salah satu yang paling berbahaya di kalangan anak-anak atau siswa. Bisa ketergantungan nih pakai AI. Karena seru ya. Selain seru, terus jadi seakan-akan dunia menjadi lebih mudah kalau ada AI. Nah, kita mau buat puisi 1 kali enter jadi puisi. Mau cerpen 1 kali jadi bisa tuh cerpennya. Nah, itu kira-kira dampak baik dan dampak buruknya. Nah, ini etikanya. Gunakan AI untuk membantu, bukan menggantikan sepenuhnya. Jadi baiknya, bijaknya cukup untuk membantu. Contoh kayak tadi, mau buat puisi, kita nyari bantuan AI untuk misalkan meminta rekomendasi atau saran temanya apa, berapa baris, atau misalkan seberapa panjang ceritanya. Jangan menggantikan sepenuhnya. Kalau tadi minta
buatkan berarti menggantikan, karena kan sebenarnya tugas membuat puisinya itu kan tugas kita. Nah, kalau misalkan pakai AI semua berarti menggantikan. Nah, ini nggak boleh. Jangan gunakan AI untuk menyebar hoax atau mencontek. Nah, ini hargai privasi dan keamanan. AI harus adil, tidak diskriminatif. Ini yang paling penting. Mau secanggih apapun AI-nya, tetap manusia sebagai pengambilan keputusan terakhir. Baik dan buruknya dipakai, kita mau menyalahgunakan atau mau tidak, kita yang mengambil keputusan. Apakah kita mau pakai AI secara bijak atau tidak, kan tetap ada di manusianya ya. Nah, itu adalah dampak baik dan etika penggunaan kecerdasan artifisial yang bisa kita gunakan. Nih, AI katanya sebagai penutup, teknologi yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Sudah pasti. Tanggung jawab secara etis tetap ada di pengguna. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita gunakan, atas apa yang kita pertanyakan kepada AI. Nah, ini mari jadi generasi yang cerdas, kreatif, dan beretika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi meskipun banyak membantu, tapi tetap harus punya etika ketika menggunakannya. Nggak boleh misalkan mencari informasi yang di luar umur kalian, yang kurang bagus, informasi negatif, mencari sumber-sumber yang negatif, harus digunakan dalam konteks hal yang positif. Mengerti? Mengerti. Nanti untuk sebagai di pertemuan yang akan datang kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang dampak-dampak dan etika-etika penggunaan AI, literasi-literasi tentang AI. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Elka, tolong matikan biar saya nggak ngedit.